Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Saputra, bisa dipanggil dengan Imam, dengan NIM 20240110600005. Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya ingin membuat tugas video dengan mata kuliah Statistika Dasar. Langsung saja untuk manajemenkan waktunya, mari kita melanjutkan di pembahasannya. Baik, adapun pertanyaan di dalam soal yang pertama adalah apa perbedaan statistik deskriptif dengan statistik inferensial? Jelaskan dan berikan contohnya. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan dan memberikan contoh. Yang pertama adalah statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi dengan berguna, baik dengan cara pengolahan, pemusatan data atau analisis data. Contohnya, sekurang-kurangnya ada 1 CO perumahan kumuh setiap tahunnya yang diakibatkan tidak terkontrol manajemen urbanisasi di kota Jakarta. Terus, statistik inferensial atau statistik induktif adalah mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan gugus data induknya. Sehingga statistik inferensial merupakan hipotesis kesimpulan secara umum. Contohnya, di bidang PWK berdasarkan analisis lahan hijau diketahui kebakaran hutan di Provinsi Riau sangat cepat sehingga dalam 2 dekade tahun terakhir ruang terbuka hijau perkotaannya tinggal 45%. Kita akan melanjutkan ke soal yang kedua, yang dimana pertanyaan soal yang kedua adalah apa pengertian populasi dan sampel. Langsung saja kita akan menjawabnya. Populasi dalam penelitian kuantitatif, apalagi jika dirancang sebagai sebuah penelitian survei research, keberadaan populasi dan sampel penelitian nyaris tak dapat dihindarkan. Populasi dan sampel merupakan sumber utama untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam mengungkapkan fenomena atau realitas yang dijadikan fokus penelitian kita demi mencapai keakuratan dan validitas data yang dihasilkan. Populasi dan sampel yang dijadikan objek penelitian harus memiliki kejelasan baik dari segi skop, ukuran maupun karakteristiknya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang memiliki oleh populasi atau sampel adalah kelompok kecil yang secara nyata diteliti dan ditarik kesimpulan. Artinya, tidak akan ada sampel jika tidak ada populasi. Sampel atau juga sering disebut contoh adalah wakil atau representasi dan populasi yang ciri-cirinya akan diungkapkan dan akan digunakan untuk menaksir ciri-ciri populasi. Oleh karena itu, jika kita menggunakan sampel sebagai sumber data, maka yang akan kita memperoleh adalah ciri-ciri sampel, bukan ciri-ciri populasi. Tetapi ciri-ciri sampel itu harus dapat digunakan untuk menaksir populasi. Ciri-ciri sampel disebutkan statistik, sama halnya dengan populasi. Dalam sampel pun akan ada konsep jumlah sampel dan ukuran sampel. Jumlah sampel adalah banyaknya kategori sampel yang diteliti, sedangkan ukuran sampel adalah besarnya unsur populasi yang dijadikan sampel, yang jumlahnya selalu lebih kecil paduan ukuran populasi. Terus kita akan melanjutkan soal yang ketiga atau soal yang terakhir, yang dimana pertanyaan di soal yang terakhir adalah jelaskan dan berikan masing-masing satu contoh dari purposive sampling, sampling jenuh, snowball sampling, dan incidental sampling. Mari kita akan menjawab soal yang ketiga. Nah, yang pertama adalah purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dari penelitian. Nah, contohnya adalah memiliki guru yang memiliki pengalaman mengajar lebih dari 10 tahun untuk wawancara. Terus yang selanjutnya adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah
teknik di mana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Contohnya, menggunakan semua 30 karyawan dalam suatu perusahaan sebagai responden. Terus yang selanjutnya adalah snowball sampling, merupakan teknik yang digunakan jika subjek sulit ditemukan, di mana responden awal akan merekomendasikan responden lain. Contohnya, meneliti pecandu narkoba dimulai dari satu orang, lalu ia mengenalkan ke teman-temannya. Terus, incidental sampling adalah teknik pengambilan sampel secara kebetulan atau siapa saja yang ditemui. Contohnya, wawancara kepada pengunjung mall secara acak. Segitu saja video tugas UTS statistik dasar dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sebelum saya menutup video ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Bila ada jarum yang patah, jangan simpan di peti. Bila ada kata-kata yang salah, jangan simpan di hati. Sekian, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.